Memasuki revolusi industri 4.0, diperlukan adanya penerapan transformasi digital di bidang konstruksi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM. Bagaimana implementasi BIM dalam dunia konstruksi? Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021, proyek konstruksi padat teknologi wajib menggunakan BIM minimal 5D. Sedangkan pada proyek konstruksi padat modal, dimensi minimal BIM ialah 8D. Pada Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 menyebutkan bangunan gedung negara tidak sederhana dengan luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai juga diwajibkan menggunakan BIM. Apakah Tekla, Revit, Cubicos, dan lainnya merupakan BIM? BIM bukanlah suatu aplikasi atau perangkat lunak atau software, tetapi merupakan sistem atau teknologi yang mencangkup beberapa informasi penting dalam proses desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang terintegrasi pada pemodelan 3D. Informasi-informasi digital tersebut dibuat dalam suatu platform digital atau cloud yang disebut dengan CDE atau Common Data Environment. CDE ini dapat diakses oleh pengguna jasa, arsitek atau perencana, manajemen konstruksi, dan penyedia jasa sebagai media pertukaran informasi. Dengan adanya CDE, kesalahan dan duplikasi file dapat diminimalisir. Informasi yang ada dalam CDE memiliki tingkat kedalaman informasi yang berbeda-beda yang disebut dengan Level of Development atau LOD. Nilai LOD ini ditentukan oleh banyaknya informasi geometris dan non-geometris yang dimuat di dalam model 3D. LOD dalam BIM disesuaikan dengan kebutuhannya. LOD 100 digunakan pada tahap desain konsep dan LOD 500 digunakan pada gambar as a build. Semakin banyak informasi yang dimuat dalam model, maka nilai LOD-nya semakin tinggi. Adapun manfaat dari penggunaan BIM adalah visualisasi menjadi lebih terarah dan terukur dengan mudah. Dapat mendeteksi clash untuk meminimalisir kesalahan dalam proses konstruksi, penghematan waktu dan biaya, serta kolaborasi stakeholder yang lebih efektif. BIM dalam levelnya ada beberapa tingkatan, yaitu BIM 3D merupakan 3D modeling, BIM 4D terkolaborasi dengan data scheduling, BIM 5D terkolaborasi dengan data estimasi atau kuantitas dan harga, BIM 6D terkolaborasi dengan data building sustainability, BIM 7D terkolaborasi dengan data facility management application, dan BIM 8D terkolaborasi dengan safety plan. Berikut adalah implementasi BIM di proyek Direktorat Bina Penataan Bangunan, yaitu penataan kawasan Pura Besakeh, Karangasem, Bali. BIM 3D memberikan visualisasi yang lebih nyata kepada para pekerja sehingga komunikasi menjadi lebih mudah. BIM 4D dapat membuat simulasi animasi tentang bagaimana sebuah proses konstruksi akan berkembang dari waktu ke waktu. Pada proyek ini menggunakan aplikasi Navisworks. Pada BIM 5D dengan menggunakan aplikasi Cubicos, perhitungan volume dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan cepat. Output dari BIM 6D ini adalah berapa besarnya energi listrik yang digunakan. Informasi garansi, spesifikasi teknis, dan manual operasi adalah beberapa dari data aset yang dapat dilacak menggunakan dimensi 7D. Saat ini, Pura Besakeh sedang berproses untuk menuju dimensi ini. BIM 8D dimungkinkan untuk membuat model lokasi konstruksi di semua bagian untuk mencegah kemungkinan resiko dan bahaya bagi pekerja. Dimensi ini masih jarang diterapkan di Indonesia. Untuk informasi lebih dalam mengenai BIM, dapat scan barcode berikut. Dan terima kasih.